Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans terpaksa menikahi tuan muda. Jumpa lagi dengan saya Nabila Entertainment. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sebelum saya mengulas, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Hari ini saya akan membahas tentang sinopsis terpaksa menikahi tuan muda tanggal 26 April tahun 2022 di ANTV. Hari ini menceritakan Kinanti ngambek kepada Abimana hingga banting rantang. Pada saat itu, Kinanti masih kepikiran mengenai masalah perhiasan Lucy mirip dengan yang dibeli Abimana untuk klien. Lalu Kinanti teringat pada masalah hubungan Lucy dengan suami Bella yang terlihat sangat dekat. Apalagi Kinanti melihat Lucy memegang tangan suami Bella saat mereka dinner bareng. Namun Kinanti mencoba menepis kecurigaannya mengenai hubungan gelap Lucy dan suami sahabatnya sendiri. Di sisi lain, Abimana baru saja pulang dengan kondisi ngomel-ngomel karena tidak dibekali makanan siang oleh Kinanti. Saat itu Abimana mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Kinanti lupa pada tugasnya menyiapkan rantang. "Nak, bisa dibiarkan nih. Masa nak ada angin, nak ada hujan, Kinan nak siapin rantang makan siang sayang," kata Abimana sambil turun dari mobil. Abimana pun berjalan masuk ke rumah dan dia menemui Kinanti di kamarnya. Di sana Kinanti terkejut melihat kedatangan Abimana. Lalu Abimana menanyakan mengapa Kinanti tidak menyiapkan makan siangnya seperti biasa, sehingga dia capek harus bolak-balik pulang ke rumah. Kinanti yang masih ngambek ke Abimana, ia pun menjawab dengan ketus kalau dirinya lupa. Abimana pun mengomel untuk segera disiapkan makan siang oleh Kinanti. Lalu Kinanti dengan kesal keluar kamar sambil sengaja menabrak bahu Abimana. Tentu Abimana syok melihat sikap Kinanti yang tiba-tiba berubah. Dan lebih parah, Kinanti menyiapkan makanan dengan kesal. Terdengar bunyi gaduh di dapur saat Kinanti menyiapkan rantang makan siang. Ketika itu, Abimana menanyakan mengapa Kinanti terlihat marah kepadanya. Namun Kinanti menanyakan apakah Abimana tidak menutupi sesuatu darinya. Karena sebelumnya Abimana mengatakan tidak suka ada kebohongan. "Mas Abi masih ingatkan kalau tidak ada rahasia apapun yang ditutupi di antara kita," kata Kinanti. Abimana pun mengiyakan, namun Kinanti malah tambah ngambek sampai memperlihatkan wajah cemberutnya. Dan pada saat Abimana ingin menjelaskan, tiba-tiba ponselnya berdering dari sekretarisnya di kantor. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Saksikan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang ditayangkan setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di ANTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fans Terpaksa Menikahi Tuan Muda, jumpa lagi dengan saya Nabila Entertainment. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sebelum saya mengulas, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Hari ini saya akan membahas tentang, dalam episode ini, Anita akhirnya berhasil dievakuasi dari reruntuhan gedung Wisma Budaya tapi jiwanya sudah tidak tertolong lagi. Lambatnya Anita dievakuasi disebabkan gedung yang runtuh tersebut juga terbakar sehingga sulit menemukan posisi Anita. Setelah petugas mencari dari segala sisi, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi Anita dari reruntuhan gedung tersebut. Saat dievakuasi, kondisi Anita sudah tidak sadarkan diri. Setelah dibawa keluar, langsung dimasukkan ke ambulans dan dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, ambulans yang membawa Anita ke rumah sakit mengalami kecelakaan. Akibatnya kondisi Anita semakin kritis dan mengkhawatirkan. Karena selain mengalami luka bakar, juga ada besi yang menancap di tubuh Anita. Di sisi lain, Kinanti dan Eyang Marta yang mengetahui kalau Anita sudah berhasil dievakuasi langsung menuju ke rumah sakit. Sesampai di sana, Kinanti langsung menanyakan pada suster apakah korban kebakaran sudah sampai di rumah sakit. Lalu suster menjawab kalau ambulans yang ditumpangi mengalami kecelakaan saat menuju rumah sakit. Mendengar itu, Kinanti dan Eyang Marta sangat terkejut, dan kembali menanyakan apakah kondisi Anita dan anaknya baik-baik saja. Dijawab kalau kondisi korban sangat kritis, dan anaknya luka-luka. Kinanti dan Eyang Marta sempat shock mendengar kabar itu. Selanjutnya Kinanti mengajak Eyang Marta duduk di ruang tunggu sambil menunggu ambulans tiba di rumah sakit. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya ambulans yang membawa Anita dan Reno tiba di rumah sakit. Selanjutnya kedua korban langsung dimasukkan ke ruang tindakan, karena kondisi Anita sudah kritis.
Di tempat lain, Ana yang baru tiba di rumah menelpon Kinanti untuk mengetahui kabar Anita. Kinanti yang berada di rumah sakit, langsung menanyakan kabar Ana, yang sudah lama tidak terdengar kabarnya setelah pergi dari rumah tuan muda. Ana menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Lalu Kinanti mengatakan apakah Ana tidak tahu Anita sedang berada di rumah sakit karena terjebak di reruntuhan gedung. Ana yang mengatakan itulah tujuannya menelepon untuk mengetahui kabar Anita. Selanjutnya Kinanti mengajak Ana datang ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Anita. Namun Ana mengatakan tidak enak datang ke sana, karena bukan lagi anggota keluarga Sudirja. Selain itu, Ana juga mengatakan Anita bukan lagi mertuanya sehingga kurang enak datang ke rumah sakit. Anita lalu meminta Kinanti bisa mengabarinya apabila Anita dan Reno terjadi apa-apa. Kinanti lalu mengatakan kalau Reno juga mengalami luka-luka, karena ambulans yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Mendengar itu, Ana langsung terkejut dan menanyakan apakah kondisi Reno baik-baik saja. Namun Kinanti menjawab belum diketahui kondisinya, karena Reno masih ditangani di ruang tindakan. Di sisi lain, Anita yang ditangani dokter terlihat kondisinya sangat kritis. Dokter berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan nyawa Anita, namun Tuhan berkehendak lain. Anita akhirnya meninggal dunia. Mengetahui kondisi ini, dokter pun keluar ruangan untuk memberitahu keluarganya kalau pasien sudah meninggal dunia. Melihat dokter keluar, Tuan Muda dan Kinanti segera mendekati dokter dan menanyakan kondisi Anita. Dokter mengabarkan kalau sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak dapat menyelamatkan nyawa Anita dan sudah meninggal dunia. Mendengar itu, Tuan Muda dan Kinanti terlihat langsung terkulai lemas. Singkat cerita, setelah dilakukan upacara pemakaman terlihat Ana